A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadil karim al-azizir rahim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa dabbaral umura bi hikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita yang kemarin kita bahas tentang masalah qiyam, berdiri dalam sholat, sampai kita bisa merasakan bergetarnya hati. Nah, setelah hati bergetar, kita mulai nih, lanjut yang kemarin ya. Bergetarnya hati, disebut nama Allah, bergetar hatinya, sampai getaran itu terasa di fisik dan hati. Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Bergetar kulit. Nah, tanda ini gampang, dan kita menandai, kok aku gak bergetar ya? Ini tanda iman gak ada. Katanya iman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang beriman itu jika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Gampang ya? Wajilat qulubuhum. Jika ada orang disebut nama Allah, bergetar hatinya, dia beriman. Disebut nama Allah, tidak bergetar. Gimana jawabannya? Dibilang tidak beriman, dia marah. Tapi tanda iman gak ada. Qalatil a'rab amanna. Berkata orang Arab Badui datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, qalatil a'rab amanna, saya udah beriman ya Nabi, katanya. Langsung dijawab oleh Allah, kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Ya Muhammad, sampaikan kepada orang Badui tadi, orang kampung itu, dia belum beriman, tetapi katakan kamu sudah Islam. Sebab iman itu ada dalam hati. Hatimu disebut namaku gak bergetar, namanya belum beriman. Ada Islam, baru apa dia? Qalatil a'rab amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Baru masuk rukun Islam saja, belum ihsan, belum iman. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, Islam, iman, ihsan. Jadi Islamnya mana? Separuh. Belum iman, belum. Kan rukun agama itu kan Islam, iman, dan ihsan. Dia sudah Islam, iya. Sudah sholat, sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, sudah haji. Itu namanya Islam. Iman, walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Iman belum masuk dalam hatinya. Makanya sholatnya gak enak. Sholat, Allahu Akbar, ya belum iman, gak bergetar dia. Belum iman, tapi Islam. Sudah haji, 5 kali haji, tapi gak bergetar. Zakat, ya zakat juga. Puasa. Kata Nabi, banyak orang puasa. Iya, dikoreksi langsung oleh Nabi. Ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusallun. Dia sholat, tapi tidak sholat, karena tidak ada iman. Ngerti ya? Kemudian, oh dia itu puasa. Kata Nabi, dicek lagi. Oh iya dia puasa. Kamin so'imin, berapa banyak orang puasa tapi dapatnya apa? Ju'wal atos. Dia puasa tapi dapatnya apa? Nggak dapat apa-apa. Dapatnya haus dan lapar.
Tapi istri udah haji. Iya, aku tahu. Kata Nabi, banyak orang haji, rombongan haji itu penuh, tapi yang berhaji hanya sedikit. Yang ditolak banyak, yang diterima hanya sedikit. Berarti dia haji tapi tidak haji. Siapa yang haji? Yang iman, yang bergetar hatinya sampai diambilnya kejahatan dari dia. Pulang haji, dia tidak jahat, disebut mabrurun. Pulang sholat, dia langsung baik, berarti dia sholat karena iman. Kenapa sholat tapi tidak sholat? Dia sholat, jahatnya masih ada. Dia haji, dia masih jahat. Berarti nggak ada haji masih kan? Berarti betul katakan dalam Al-Quran, qalatil a'rab amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Kamu baru Islam, tapi iman belum ada. Iman itu yang ada di hati. Sebut namaku bergetar. Baca Al-Fatihah selalu meleleh air matanya. Kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tatma'u a'yunuhum wa taqsha'irru juluduhum. Semua sahabat Nabi ketika baca Al-Fatihah, ia bahasa air matanya dan kulitnya gemeteran. Ini penting, tanda iman harus ada. Ini tanda iman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadatuhum imana. Sesungguhnya orang beriman itu disebut nama Allah bergetar hatinya. Ada getaran. Nanti kamu suatu ketika akan merasakan itu. Tiba-tiba kamu merasakan rasa getaran cinta yang akan kau nikahi nanti. Jadi ketemu orangnya dulu apa bergetaran dulu yang penting? Getarannya. Saya bikin gampang aja. Oh, itu getaran namanya. Iya, sholat pun ada getarannya. Nyebut namanya bergetar. Menyebut nama seseorang yang kamu merasakan ada perasaan hati, sebut namanya, bergetar. Bergetarnya berapa lama? 24 jam. Nggak bisa tidur. Ngerti mas? Biar gampang ya. Aku pinjem perasaan dulu. Oh, kayak gitu yang dimaksudkan Al-Quran. Oh gitu. Saya pun tidak bisa tidur, malam bangun saya tuh. Aku pengen ketemu Allah karena aku rindu. Karena aku cinta. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Allah turunkan rasa cinta ke dalam hatiku. Aku rindu pada Allah. Rasa cinta itu begitu kuatnya. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Terus mengalir di dadaku tuh. Gak kuat aku disebut nama Allah, gak kuat, bergetar hatiku. Ini penting kajian ini. Kamu ingat-ingat, ya Allah, aku pernah ngaji ini dengan Ustaz Abu. Ternyata ada ayatnya. Bergetar ada betul. Kamu cari. Ustaz Abu waktu ngaji dulu, aku cari. Gimana rasanya aku bisa mencintai Allah? Allah itu gaib. Batin itu gaib. Oh, ada kitabnya. Ketemunya gaib dan gaib. Ketemunya batin dan batin. Terasa. Bagaimana caranya? Sambungkan hatimu kepada batinnya Allah. Allahu Akbar. Ulang lagi. Allahu Akbar. Ulang lagi, belum ada. Allahu Akbar. Mulai terasa. Berlinang mata. Mulai terasa bergetar kulitku. Ya. Ya, sekarang kita masuk. Ketika cinta itu sudah masuk, engkau akan baca surat. Surat cinta, yaitu surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, Ali Imran. Ya. Ternyata orang baca Quran, kamu sudah hafal berapa juz? 30 juz ya? 30 juz. Kamu berapa juz?
Hah? 12 juz. Kamu sedang proses. Kamu sudah berapa juz? Proses juga. Hah? 4 juz. Alhamdulillah. Yang lain belakang udah berapa juz? 12. Proses juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hafal ya tahun ini ya. Proses ya, sampai masih ada waktu, masih ada 2 tahun lagi itu. Ya. Nah, ini nanti. Oh, ternyata Islam, iman, dan ihsan. 3 ini yang penting. Ketika sudah mulai ihsan, ekspresi wajahnya orang ihsan itu gini. Anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah itu seperti engkau melihatnya. Kalau engkau tak mampu melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu di saat berdiri salat. Jadi saya begini tuh dilihat Allah. Makanya ekspresinya melihatnya pakai apa? La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Allah tidak bisa dijangkau oleh matamu. Tapi Allah melihatmu hina takumu. Allah melihatmu ketika kau berdiri salat, dilihat ya Allah. Pakai apa kamu bisa melihatnya? Fal yushahid bi qalbi. Lihatlah pakai hatimu. Cinta turun di mata atau di hati? Di hati. Sedih itu ada di mana? Di hati. Gelisah di hati. Sakinah itu di hati. Turunnya tenang ke dalam hati. Bab hati penting buat kalian. Bukan hanya baca Quran secara lahiriah, tapi baca Quran yang ada dalam hati. Misalkan Quran yang turun ke dalam hati. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Huwallazi, dia Allah menurunkan rasa tenang ke dalam hati. Jadi ada tenang. Quran itu dibaca ada berupa tulisan, ada berupa rasa yang dalam hati. Ini tulisannya. Ini tulisan saya baca. Tapi tulisan ini menerangkan apa? Menerangkan Allah menurunkan rasa tenang ke dalam hati Abu Sangkan. Menurunkan tenang kepada kalian. Menurunkan tenang dalam hati kalian. Allah turunkan tenang ke dalam semua hati ini. Maka satu ruangan ini hatinya tenang semuanya. Tenang itu tidak ada tulisannya. Tapi kamu tahu, aku tenang. Kamu juga tahu hatimu gelisah. Aku hari ini gelisah. Aku hari ini marah. Gak ada tulisannya tuh. Gak ada suaranya. Dalam hati tiba-tiba suara marah. Kan gak ada. Dalam hatinya tiba-tiba suara cinta. Gak ada suaranya. Tapi bisa dirasakan oleh hati kita. Nah, oleh karena itu, karena engkau cinta, yang dibaca surat cinta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau tidak cinta, ia tidak bisa baca Al-Fatihah. Allah mengatakan, karena cinta nyampe kepada Allah, aku mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Asik sendiri, tapi air mata keluar. Kok asik sendiri Ustaz Abu? Asik sendiri. Ini aku mencintai Allah sendirian. Yang sebelahku tidak mencintai, walaupun baca Quran juga. Dia baca Al-Fatihah juga. Apa jawaban Allah ketika engkau mengucapkan karena cinta? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamidani abdi. Sampai ke aku. Hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Asna alaya abdi. Hambaku menyanjungku. Allah hebat, Allah gagah, Allah luar biasa, Allah menyanjung-nyanjung. Cinta itu suka menyanjung yang dicintainya. Maliki Yaumiddin. Majjadani abdi. Hambaku mengagung-agungkanku. Berarti
Kenapa Allah merespon? Karena muncul dari batinku mengatakan Allah Maha Agung. Allah Maha luar biasa. Menyanjung. Orang yang menyanjung, mengagungkan Allah ini yang diterima sholatnya. Lalu ketika menyanjung, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena nyanjungnya itu diterima sama Allah. Ya Allah, kepada Engkau aku menyembahmu. Aku abdimu ya Allah. Aku kekasihmu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Pasti diterima. Kepada Engkau ya Allah aku minta tolong. Pasti diterima. La tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Pasti diterima. Wali abdi ma sa'ala. Apa yang kau minta? Janji Allah itu. Apa yang kau minta? Berapa kali kalian baca Al-Fatihah tidak diterima? Karena engkau tidak memuji, tidak menyanjung, tidak mengagung. Dan setiap kalimat pujian tidak sampai ke Allah. Kenapa tidak sampai? Batinmu tidak mengatakan Allahu Akbar, tidak mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku minta ya Allah, aku mohon ya Allah. Lalu ihdinas siratal mustaqim. Wali abdi masalah. Apa yang kau minta? Ihdinas siratal mustaqim ya Allah, beri aku petunjuk. Aku buntu nih jalan keluarku. Aku kesulitan duit. Aku kesulitan, ada banyak persoalan. Ihdinas siratal mustaqim. Ketika diterima oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim, fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu. Pertama terasa di sini. Ketika aku mengatakan ihdina ya Allah, buka ya Allah petunjukmu, beri aku petunjuk ya Allah. Lalu Allah mengatakan fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu. Barang siapa yang kuterima, kuingini untuk dibuka hatinya, saya beri petunjuk, dadamu terasa di sini. Insaraha wa nafasah. Dadamu terasa tenang. Nah, ketika tenang itu ilmu masuk. Huwal i'lamus sari'ul khafiyu. Pengetahuan itu masuk dalam hatimu, langsung engkau dapat kepahaman. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Seketika itu, ketika itulah engkau akan dapatkan jalan keluar, dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Salat tujuannya ada itu. Wasta'inu bis-sabri was-salah, minta tolong. Ketika saya bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, aku minta tolong ya Allah. Baru ihdinas siratal mustaqim. Jalannya gimana petunjukmu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tujuan salat adalah minta tolong untuk dapat jalan keluar dan rezeki seketika itu. Way out-nya kita dapat. Yaj'al lahu makhraja, dapat. Rezeki dapat. Wallahi dikabulkan kalau sholatnya dengan cinta. Serius. Jelas ya? Ini penting buat kalian. Jadi ilmu ini kau bawa pulang nanti. Aku ngaji ini dulu dengan Ustaz Abu tuh, dan ku praktekkan ternyata betul. Ustaz Abu percaya dengan Al-Quran, percaya dengan salat. Wallahi Allah tidak pernah ingkar janji. Pegang itu ya. Allah tidak pernah ingkar janji. La tukhliful mi'ad. Jelas ya? Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan manfaat untuk kalian, dan insya Allah ini akan dijadikan bekal untuk kalian hidup sampai nanti pulang ke akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.